Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu firman Allah. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Inilah tema kita. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Kita lihat dari surat Yasin. Kita berangkat dari surat Yasin. Surat Yasin ayat yang ke-36. Inilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan, baik itu tumbuh-tumbuhan dan dirimu dan apa yang tidak mereka ketahui, semua berpasangan. Sekarang kita coba melihat alam semesta ini. Semua yang Allah ciptakan berpasangan. Di antaranya, ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita lihat di alam semesta ini, langit dan bumi berpasangan. Dunia dan akhirat berpasangan. Hidup dan mati berpasangan. Laki-laki dan perempuan berpasangan. Muda dan tua berpasangan. Kita nggak muda terus. Kita berangsur akan menjadi tua. Nah, segala macam ujian itu, kita diberikan nikmat, tapi kita juga dikasih musibah. Nah, yang saya akan kedepankan adalah tentang ujian, tentang ciptaan Allah berupa yang berpasangan adalah nikmat dan musibah, kemudahan dan kesulitan. Ya, ini yang saya akan sampaikan. Nah, tentang nikmat dan musibah tentunya kita bisa lihat di surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl tentang nikmat dan musibah. Ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumadur fa ilaihi taja'arud. Nikmat apa saja yang kamu peroleh, maka datangnya dari Allah. Dan apabila kamu mengalami kesulitan kepadanya, kamu minta pertolongan. Nah, inilah yang akan saya sampaikan. Yang Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, tapi saya akan menyampaikan pasangan nikmat dan musibah. Saudaraku seiman, Allah menciptakan segala sesuatu itu sebagai ujian. Karena hidup ini adalah ujian. Ujian itu adalah ibadah. Di dalam ujian, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, ketika diuji, dia akan tahu kembali back to basic dengan Al-Quran. Hidup ini ujian.
Dan ujian itu ada dua, antara musibah dan nikmat, kesenangan dan kesulitan. Nah, kalau kita orang yang membaca Al-Quran tentu tahu isi hidup ini perjalanannya adalah ibadah. Tapi ibadah itu ujian itu soalnya ada yang sulit, ada yang mudah. Bagaimana kita ini? Nah, kata Allah tadi di surat An-Nahl, ya, kalau kamu mendapat nikmat itu datangnya dari Allah. Kalau kamu dapat nikmat itu datangnya dari Allah. Bukan menepuk dada. Kalau nikmat itu datangnya faminallah, dari Allah. Jadi berarti kalau kita dapat ujian nikmat, bagaimana sikap kita? Bersyukur. Untuk bersyukur bagaimana? Tingkatkan ibadah. Semakin tunduk. Berulang-ulang saya mengatakan pada saudaraku seiman, bersyukur bukan syukuran. Ya, bersyukur bukan syukuran. Tapi itu udah menjadi kebudayaan. Ya, tapi bersyukur yang sebenar-benarnya bersyukur, alat fikir kita gunakan dengan baik. Kalau kamu diberikan nikmat faminallah, berarti dari Allah, berarti kita harus membesarkan Allah. Cara membesarkan Allah bagaimana? Kita tahu semua cara membesarkan Allah. Apa yang ada pada kita berupa nikmat, ya kasih juga kepada orang. Bagi nikmat, kalau dikasih orang, banyak orang yang senang. Kita punya uang, uangnya kita kasih orang. Kesenangan kita bagi kepada orang. Dan orang yang menerima pemberian kita, tentunya dia mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu rezekinya bertambah, amin. Semua orang yang kita kasih itu mendoakan. Maka dari itu di sini ibadah adalah dua, nikmat dan musibah. Perjalanan hidup ini ibadah, tapi isinya ibadah adalah ujian. Isinya ujian adalah dua pelajaran. Pelajaran itu adalah musibah dan nikmat. Nah, sekarang kita dikasih nikmat, Allah menegaskan, ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kalau nikmat yang kamu terima dari Allah. Sekarang Allah memerintahkan apa ketika kita mendapat nikmat? Bersyukur. Lagi-lagi bukan syukuran. Inilah tradisi kita yang sudah membudaya. Kalau kita mendapat nikmat, kita syukuran. Bersyukur bukan syukuran. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang ada dibagikanlah kepada saudara yang membutuhkan. Karena nikmat yang kita bagikan, saudara ikut merasakan nikmat itu, dia senang, dia berdoa. Jadi doanya itu spontan. Bagi orang yang susah, terutama kerabat terdekat saudara. Inilah bedanya kalau kita dikasih nikmat, kita bagi ke orang, nikmat itu orang ikut senang. Jadi bertambah banyak kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan kita berikan kepada orang. Tapi kalau kita mendapat musibah, ya, terus kita minta solusi, kita bertanya kepada yang ahli, saya mendapat bla 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 bla, merupakan musibah yang kita nggak suka. Kalau kita bagi kesulitan kita, bukan bertambah kesulitan kita. Beda dengan nikmat. Kalau kita memberikan sesuatu nikmat, ya, rezeki kepada orang lain, maka orang lain itu senang, kesenangan kita bertambah, saudaraku seiman. Tapi kalau kita mendapat musibah, kita ke rumah seorang yang bisa kita minta solusi, kalau istilahnya curhat, walaupun curhat itu di agama sebetulnya nggak boleh, karena menerangkan atau menyampaikan aib. Kita minta solusi dengan seorang guru. Nah, karena kita dalam kesulitan itu ketika kita sampaikan kepada seorang yang kita anggap dia adalah orang yang bisa untuk memberikan solusi, ketika itu kita sampaikan, maka kesulitan kita berkurang. Beda dengan nikmat, saudaraku seiman, beda. Kalau nikmat kita bagikan, kesenangan bertambah dan doa berlimpah. Karunia dan rahmat Allah berlimpah. Tapi kalau kesulitan kita sampaikan kepada seorang untuk minta solusi,
maka kesulitan kita berkurang. Itulah bedanya antara kemudahan dan kesulitan. Bedanya antara nikmat dan musibah. Tapi di surat An-Nahl tadi, kalau kita mendapat nikmat dari Allah, jadi kita membesarkan Allah dengan harta kita, kita bagikan. Harta kita bagikan. Berulang lagi, saya ulangi lagi, kesempatan yang berbahagia ini buat orang-orang yang punya harta, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini ibadah kita nih buat orang kaya. Keadaan seperti ini nih kita nih, ini adalah semua di karantina, lockdown. Ini semua ujian buat orang kaya. Selama ini dia mengumpulkan hartanya. Sekarang waktunya dia mengeluarkan hartanya untuk saudara-saudaranya yang kurang mampu, yang gak makan. Karena kita mengikuti kan Umaro, jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Lah saudara-saudaraku yang seiman yang banyak hartanya kemarin numpuk, bagi kepada saudara. Disinilah waktunya orang kaya beribadah, saudaraku beriman. Jangan kita terus mengurung diri stok, cari lagi stok, penuhi gudang dengan sembako, penuhi. Bukan begitu, kemarin kita menumpuk harta di bank, deposit. Sekarang waktunya bukan menumpuk, yang ditumpuk dikeluarkan. Ini waktunya orang yang beriman ini. Untuk yakin kepada Allah, yang ada harta keluar saatnya mengeluarkan, Bu. Kan tadi kita bilang kan, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Kemarin kita numpuk harta, sembako lah, inilah kita banyak punya stok, numpuk uang lah di bank, numpuk inilah, numpuk itulah aset, punya villa segala macam. Kemarin kita numpuk, kita dikasih rezeki sama Allah untuk numpuk harta. Sekarang saatnya harta kita keluarkan sedikit-sedikit nih. Kita lihat saudara kita, mata kita harus melihat, otak kita harus berpikir, hati kita harus bisa merasakan, ya Allah, saudara saya gak punya penghasilan, setiap hari dia penghasilannya jualan di sekolah. Sekarang sekolahnya libur, diperpanjang. Bagaimana nasib mereka? Keluarin saudaraku yang seiman, harta kita keluarin. Bagi orang yang membutuhkan, di sini nggak ada faktor ria ini, nggak ada faktor show off, nggak ada. Dengan kesadaran orang kaya harus keluarkan uang kamu, harus keluarkan harta kamu. Lihat saudara kamu itu, kamu nggak keluar, dia juga nggak keluar. Kalau kamu nggak keluar, rumah kamu besar, kamu nggak keluar, uang kamu banyak. Dia nggak keluar, rumahnya sekamar. Dia nggak keluar, nggak punya penghasilan. Disinilah ujian dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya. Dalam keadaan senang, Allah memberikan kepada kamu adalah nikmat. Allah telah memberikan nikmat. Apa saja yang kamu peroleh berupa nikmat, itu datangnya dari Allah. Allah perintahnya apa nih waktu kita punya nikmat? Bersedekah. Sekaranglah waktunya saudaraku seiman yang punya harta banyak. Keluarkan harta itu. Yang uangnya banyak di bank, keluarkan. Saatnya kita mengeluarkan. Allah menciptakan berpasangan. Kemarin kita masuk semua uang. Sekarang waktunya keluar saudaraku seiman. Kita orang yang beriman. Kita orang yang beriman. Ini ujian bukan buat siapa-siapa. Ini ujian dari Allah untuk kita orang yang beriman. Nah, untuk orang-orang yang susah di sini, idza massakumud-dur, ya, summa idza massakumud-dur, nanti kamu akan mengalami kesulitan. Nanti kamu akan mengalami kesulitan, bukan saja kamu mendapat nikmat, kesenangan. Kalau kesenangan kamu itu dari Allah, ketika kamu mendapat kesulitan, Allah menegaskan apa ini? Maka kepadanya kamu minta pertolongan. Ya. Orang saudara kita yang sedang dalam kesulitan, dia minta tolong sama Allah. Ya Allah, bagaimana ini? Biasanya ibunya jualan,
Ya, jualan di mana? Di sekolahan. Sekarang sekolahnya nggak ada, siapa yang mau beli? Biasanya bapaknya tukang apa? Jalan juga, nggak ada sekolahan. Nggak ada yang beli. Nah, dia mendapatkan kesulitan. Kalau mendapat kesulitan bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Kalau kamu mendapat kesulitan, Allah menegaskan, kepadanyalah kamu minta tolong. Ya, kalau kita mendapat kesulitan, kepadanyalah kamu minta tolong. Nah, disinilah pasangan-pasangan yang Allah ciptakan ada dua. Makanya Allah menegaskan, kita kembali kepada materi depan. Yang tidak berpasangan hanya Allah. Yang tidak berpasangan hanya Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Yang tidak berpasangan itu hanya Allah. Maha suci Allah dari sifat makhluk yang tercela. Allah suci. Yang suci hanya Allah, ya saudaraku seiman. Yang bukan Allah, bukan Tuhan, enggak suci. Manusia enggak pernah ada yang suci. Dan manusia tidak boleh mengatakan dirinya suci. Jadi kita ambil ayat 1. Ya. Surat An-Nahl ayat 53. Jadi Allah sendiri telah menegaskan, apa yang kamu terima berupa nikmat dari Allah. Sekarang nikmat itu kamu apain? Ketika saudara kamu membutuhkan nikmat Allah itu kamu apain? Kamu kemanain nikmat Allah itu? Sekarang saudara kita sedang membutuhkan, dia minta pertolongan kepada Allah. Karena itu nikmat dari Allah, harusnya kamu tahu. Allah menyuruh apa waktu kita mendapat nikmat? Kasih saudara kita. Ini saatnya ibu. Yang ada jualin bu. Ya, saudaraku seiman. Yang ada jual-jualin dulu. Kan banyak stok kita. Deposit di bank banyak. Perhiasan kita banyak. Kontrakan rumah kita banyak. Saat sekarang bukan masuk, keluar. Kita harus keluarkan harta kita. Jadi kita nggak melihat orang-orang yang nggak bisa tidur karena perutnya lapar. Sementara kita tidur karena perut kita kenyang. Kan Rasulullah telah memberitahu, tidak beriman seseorang ketika tetangganya tidak bisa tidur karena lapar, sedangkan dia tidur lelap karena kenyang. Nggak beriman. Kalau nggak beriman berarti kafir kan? Nah, saudaraku yang seiman, tentunya saat ini karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, kita ini semuanya berpasangan, yang tidak berpasangan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah saya himbau, keluarkan yang waktu kemarin kita tumpuk-tumpuk, sekarang kita keluarkan. Supaya tanggung jawab kita kepada Allah gugur. Ya, tanggung jawab kepada Allah gugur. Kenapa? Ya memang kita diperintahkan oleh Allah. Karena kita kembali kepada Al-Quran. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Sekarang saatnya pasangan itu yang kita punya, dulu kita ngumpulin. Sekarang kita keluarin. Wajar kan? Saatnya kita keluarkan harta kita. Yang mobilnya ada 10. Kali 1 tahun itu 1 mobil. Bisa kan diambil? Lagian mobil cuma ditaruh di garasi, buat apaan dipajang di kandang? Sekarang keluarkan. Nah, kita menyadari kalau ada yang menghimbau. Nah, kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau deh. Ada yang mau atau nggak mau, alah orang ngatur aja kerjaannya. Bukan ngatur. Ini supaya meluruskan kemana harta kita jalankan. Kemana harta kita keluarkan. Sekarang saatnya kita mengeluarkan harta kita. Bukan zakat, saudaraku seiman. Kalau zakat setahun sekali, ini sedekah. Ya, ini sedekah. Ya, jadi hidup ini ujian, ujiannya itu pelajarannya 2, jawabannya adalah bersabar dan bersyukur. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Yang menjadikan kematian Allah, yang menjadikan kehidupan Allah. Dari hidup sampai mati, liyabluwakum. Allah menguji. Dari hidup sampai mati, Allah menguji. Menguji apa? Waktu hidup kamu gunakan apa hidup itu? Nah, Allah menguji. Waktu ujian, Allah menegaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Waktu diuji, siapa yang nilainya the best? Ibu kita kalau anak, kalau cucu, kalau saudara, kalau ini, sekolahnya jadi andalan. Sekolah saya, anak saya di sana berkelas. Setelah sekolahnya berkelas, waktu dapat name atau dapat nilai bagus, kita banggakan. Di arisan keluarga lah, di arisan inilah, di arisan itu, di pertemuan lah, dengan nilai yang bagus, kebanggaan. Padahal di sini kebanggaan itu bukan karena harta dan anak. Kebanggaan itu kepada nilai. Waktu diuji nilai kita the best apa enggak. Nah, kepada yang punya harta, saya sangat menghimbau sekali saudaraku seiman. Sekarang waktunya saudara melihat saudara-saudaranya yang tidak makan. Memang gak ada penghasilan. Kalau pemerintah sih menegaskan dia mau kerja atau gak kerja sekarang, ya tutup, diam di rumah. Karena tugas ya. Tugas umaro menyelamatkan. Dia mau makan atau nggak makan, ntar dulu. Yang penting dia jangan keluar. Itu umaro. Karena dia berkuasa, dia mengatakan jangan keluar untuk menyelamatkan. Karena nggak keluarnya itu, dia makan apa? Ini adalah urusan orang-orang yang beriman. Umaro mengatakan sesuai dengan ilmunya, jangan keluar. Karena ini adalah virus yang membahayakan, menularkan. Sekarang itu sesuai, dia di situ bagiannya. Menegaskan, menyelamatkan manusia, jangan keluar caranya. Tapi nggak keluarnya itu nggak ada jalan keluar. Dia makan apa? Nah, ini tugas kita. Dia nurut kepada umaro, kita ini harus kepada ulama. Back to basic. Kalau dia nggak keluar, dia makan apa ya? Sedangkan saya ini, nah, ini saatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang punya harta banyak, action. Orang beriman kan diperintahkan, amanu wa amilus shalihat. Itu orang beriman, itu pasangannya amal soleh. Saatnya saudaraku beriman, saatnya kita mengeluarkan uang. Untuk orang-orang saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Kelaparannya bukan dibikin-bikin, dunia gitu loh. Semuanya di rumah. Ini adalah ujian buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sangat dibutuhkan bantuan kita, saudaraku seiman. Jangan kita mengumpulkan harta lagi. Kita harus mengeluarkan harta. Kemarin kita nimbun, sekarang kita keluarkan. Oke? Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya banyak. Insya Allah kita sambung lagi besok. Ya. Pada kesempatan yang lain, saya akan sambung lagi tentang ciptaan Allah yang berpasangan, yang tidak berpasangan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Apabila ada sesuatu yang salah, itu kesalahan dari diri saya sendiri. Kebenaran hanya milik Allah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.